Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Other Advanced APIs, ya, APIs. Nah, apa nih maksudnya? Jadi di GetX tuh punya fitur-fitur lain yang mungkin bisa sangat berguna buat teman-teman pakai gitu. Contohnya nih, jadi di dokumentasinya itu, sini ada namanya Other Advanced APIs. Nah ini banyak nih, ya kita bisa dapetin argumen, ini kita udah belajar juga ya. Sempat kita pakai, terus dapetin nama root sebelumnya gimana nih. Jadi ini ada banyak, bisa ngecek juga apakah kondisi snack bar lagi open apa enggak dan kayak gitu. Nah ini banyak nih ya. Terus kita juga bisa ngecek buat adaptif ya, apakah platform yang kita pakai itu, aplikasi kita itu dibuka pas user itu pakai Android atau pakai iOS atau pakai macOS atau pakai Windows atau pakai apapun lah itu. Jadi kita bisa ngecek nih ya. Terus kemudian kita juga bisa dapat height sama width-nya dari apps-nya gitu. Kita juga bisa manual pakai konteks gitu. Kita bisa banyak nih media query, ini sama kayak media query of context size. Jadi kita bisa membuat suatu yang responsif gitu pakai ini. Jadi semuanya udah disiapin di GetX nih. Ya, banyak APIs yang lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, gimana nih kita coba dulu beberapa ya. Jadi kita nggak bahas full, tapi kita coba beberapa aja. Jadi di sini ada project baru ya. Teman-teman jangan lupa import get-nya sini. Kemudian kalau teman-teman udah import get-nya, kita coba buat simple app gitu ya. Misalnya di sini stateless, namanya my app gitu ya. Nah, di my app ini kita pasang get-nya. Kita akan membuat get material app. Home-nya itu homepage. Misalnya kayak gini. Kita buat simple aja deh. Di sini kita buat stateless yang namanya homepage. Kita buat di satu file aja ya. Nah, ini biar kayak gini aja biar cepat. Nah, ini scaffold-nya. Scaffold. Di sini ada app bar, kita pasang app bar-nya. Kita kasih title misalnya sebuah teks, ini adalah homepage gitu. Homepage, misalnya kayak gini. Nah, kemudian kita pasang di home itu floating action button atau di body center nggak apa-apa. Kita pasang di body center ini sebuah teks atau enggak elevate button aja. Elevate button yang mana kita pasang on press-nya itu nanti dan kita pasang child-nya itu sebuah teks itu kita akan ke next page atau second page page 2 deh, page 2 ya, page 2 misalnya nih page 2 atau nggak apa-apa deh second page ya. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah kita membuat page lagi namanya second page ya. Oke, di sini ada home, kita ganti jadi second page. Oke. Di sini ada next button lagi. Kita akan pindah page lagi ke other page misalnya. Ke page yang lain. Kita tambahin lagi. Ini kita buat other page. Jadi kita punya 3 buah page ya. Biar ngecek nih. Other page. Nah, ini nggak ada apa-apa isinya. Cuma center aja deh, kayak gini. Sebuah teks other page. Misalnya kayak gini. Oke, ini ada 3 buah page. Simple. Nah, sekarang kita menggunakan get material. Jadi kita coba pas ini diklik atau enggak ini kita coba save dulu. Ini kita run without debug. Hasilnya akan seperti apa? Ya, tungguin aja dulu. Oke. Nah, ini nih. Ya. Homepage mau pindah ke second page gini. Berarti kita teksnya second page ini.
Kita save. Nah, ini pas ini diklik kita akan pindah ke second page. Nah, gimana caranya? Kita akan ngerouting get titik to ya. Ini kita akan pindah page ke second page kayak gini. Second page. Oke. Nah, ini kayak gini. Oke. Nah, coba kita bawa argumen deh. Bawa argumen. Argumennya misalnya argumen from homepage. Misalnya kayak gini. Argumen from homepage. Nanti di sini kita coba bisa bungkus dia dengan kolom. Jadi kita pasang sebuah teks. Nanti di sini kita bisa panggil argumennya, ya. Kita panggil argumennya menggunakan get titik. Nah, ini ada nih materinya. Mana? Get arguments. Nah, ini buat dapetin argumen yang kita dapat, ya. Kita copy, kita pasang di sini. Oke. Kita save. Nanti pas ini kita klik. Nah, ini dapat argumen from homepage. Coba ini kita buat main aksisnya itu space evenly aja. Oke, nah ini kayak gini. Argumen from homepage. Nah, kita dapat nih get argumen ya. Argumennya dari mana? Dari homepage, karena kita pas pindah kita dapat argumen berupa string. Oke. Nah, itu adalah argumen. Nah, kalau ini kita juga bisa dapat nama routing sebelum itu. Misalnya kita copy nih. Ya. Nah, ini kita bisa ke other page dulu deh. Kita ke other page. Kita mau pindah page lagi. Ke other page. Get titik to ke other page. Kayak gini ya. Other page. Oke, kita save. Pas ini diklik, pindah ke other page. Nah, ini. Sini di text, kita coba bungkus dia dengan teks yang lain. Yaitu ini. Ya, kita copy aja nih, kita pasang di sini, kita coba cek. Oke, kita kasih text line aja, text line center. Oke, kita save. Nah, ini dapat nih, ini main aksisnya kita ubah jadi space evenly biar rapi. Nah, dapat nih, ternyata pas kita ke pindah nih, kita refresh. Kita berada di homepage, kita pindah. Ini argumen dari homepage ya. Kita dapat di sini argumen, get arguments. Kemudian kita pindah lagi ke other page. Kita akan mengambil ini sebuah teks namanya get previous route. Kita dapat ini nih. Ya, kita dapat routing dari second page. Jadi nama routing sebelum kita itu adalah kayak gini. Nah, ini kenapa kayak gini? Ada slash, ada function ya, kayak gini. Itu karena kita ngeroutingnya tanpa nama, bukan to name ya. Kalau pakai to name, nanti di sini bakalan dapat name di sini. Jadi slash second page gitu bisa gitu. Karena ini tanpa nama, jadi kita dapatnya kayak gitu. Nih, coba cek di debug konsolnya. Nah, nama routing kita ini nih. Ya, jadi sama nih, second page ya. Nah, itu namanya kalau tanpa nama kayak gini. Oke. Nah, kemudian kita juga dapat nih, bisa dapetin raw root-nya. Apa nih raw root? Kita coba cek nih. Ya. Kita ganti raw root. Nah, ini kita save. Nah, ini nih, raw root ini ada banyak nih. Jadi kita dapat get page root-nya. Ini null. Nah, ini null. Apa nih maksudnya null? Ya, coba get raw root ini kita pasang di sini nih. Argumen raw root. Nah, ini kita refresh. Kita pindah. Nah, ini second page kita ada raw root-nya. Sedangkan ini ada argumen from home. Nah, jadi root setting kalau kita cek di sini root setting. Nah, mungkin ini kita cek di dokumentasi resminya. Katanya itu root setting itu yang pertama namanya, nama routingnya. Kemudian yang kedua itu argumennya ya. Jadi yang ini null karena kita routing navigasi tidak menggunakan nama. Jadi dia null kayak gini ya. Jadi semuanya dapat informasinya tentang get root nih ya. Kita bisa menggunakan ada yang namanya raw root.
Itu. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Banyak ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Misalnya routing. Ini apa nih routing nih? Ya. Kita coba cek lagi ini routing itu apa? Sini routing. Kita save. Nah, instance of routing. Nah, routing ini ada banyak nih. Kita mau dapetin argumen misalnya. Kita save. Nah, ini sama nih. Jadi kalau misalnya kita dikasih shortcut nih sama get-nya, get arguments nih bisa langsung kayak gini atau menggunakan kayak gini bisa. Dan di sini ada banyak lagi nih. Kita bisa dapetin current. Nama current yang di sini second page. Oh, routing nama routingnya yang sekarang itu adalah second page itu misalnya. Nih kita bisa menggunakan get titik routing. Ini ada banyak ya. Tuh ada banyak. Oke. Kita misalnya current aja kayak gini. Ini dapat dari get routing. Kemudian ada ini nih. Is snack bar open? Nah, ini kita cek nih. Jadi ini iya, misalnya kita di other page gitu. Kita pasang is snack bar open. Snack bar open. Nah, ini adalah sebuah boolean. Kita pindah ke other page. Nah, ini false ya, karena ini kondisinya tidak open. Misalnya kita buat ngeceknya, misalnya kita punya sebuah button di sini atau enggak floating action button. Bentar. Floating action button. Nah, ini widget. Kita pasang floating action button di sini. On press-nya itu kita akan membuka nih. Kita coba cek nih. Kita print ininya. Get snack bar is open. Nah, ini. Kita coba print kayak gini ya. Snack bar status open. Apakah dia true atau false gitu ya. Kita pasang kayak gini. Oke. Nah, terus kita buka nih snack barnya menggunakan get titik snack bar ya. Ini ada title-nya. Ini judul misalnya. Ini judulnya, ini deskripsinya ya. Berupa string. Ini adalah deskripsi. Oke. Terus kita print lagi deh. Nah, ini kayak gini. Kita coba lihat di bug-nya. Kita clear. Kita klik ini. Nah, kayak gitu ya. Pas false, dia ngebuka, dicek lagi statusnya jadi true. Terus nge-close. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini bisa ngecek berupa boolean ya. Nilainya true atau false. Bisa ngecek apakah snack barnya itu lagi di open apa di enggak gitu. Nah, ini juga sama nih konsepnya. Dialog, bottom sheet. Nah, kayak gitu. Remove root. Apa nih remove root? Ya. Jadi kita akan menghapus root katanya. Coba nih kita hapus nih routingnya. Remove root ini butuh root dynamic ya. Jadi kita bisa gunain root dynamic gitu. Root nih. Kita bisa gunain kayak gini. Atau kita gunain raw root aja. Bisa kayak gitu. Jadi kita bisa gunain raw root. Nah, ini kayak gini. Bisa nih. Ini harus di null safety ya. Kayak gini. Jadi ini katanya null safety nih tipenya. Kita save. Kita refresh dia. Kita cek nih. Kita pindah ke second page. Oke, argumen from ini bisa kayak gini. Kita cek lagi other page kayak gini. Pas ini diklik, kita akan meremove routing yang sekarang, raw rootnya. Misalnya di sini raw root. Nah, misalnya kita cek save. Nah, ini kayak gini routingnya yang sekarang itu ini ya. Kita klik ini, dia akan berubah ke second page. Jadi page yang sebelumnya adalah ini yang di other page itu hilang, dihapus. Bedanya adalah kayak gini. Kita klik other page, kita klik, nah hilang ya. Jadi di pop gitu, kayak ngeback, sama banget kayak ngeback kayak gini. Get titik back, nah kayak gini sama nih. Dia juga ngepop ya. Jadi kayak gini. Kita masuk lagi, kita klik. Nah kalau back itu dia ada animasinya. Nah, tapi kalau kita nge-remove rootnya, bener-bener rootnya aja yang di-remove ya. Nih kita save.
Ini misalnya kita cek di sini di bak konsol, kita refresh. Masuk. Going to root second page, oke. Kita ke other page, oke. Kita klik ini. Nah, itu dia nge-remove other page. Berarti kalau udah di-remove dari ininya, berarti dia masuk ke, balik lagi ke second page. Itu buat nge-remove rootnya. Oke. Nah, kemudian ada until, of until, dan ini apa nih sebagainya. Jadi kalau kita cek di sini, posisi kita adalah di sini di other page ya, di other page, di yang page terakhir. Coba ini pas di press, kita coba kayak gini. Until ini dia ada function berupa boolean ya, kita coba cek nih. Until ini dia mengembalikan nilai root ya, false katanya. Nah, kita bisa kayak gini. Until ini kita bisa ngambil contoh kayak gini. Get ke current root sama dengan home. Misalnya kayak gini. Kita coba ya. Nah, jadi until itu dia itu sama aja kayak navigation pop until ya. Ini shortcutnya ya. Kalau misalnya off until ini shortcutnya push and remove until. Nah, itu adalah shortcutnya ya. Jadi ini adalah shortcutnya nih. Until, name until, menggunakan nama. Nah, itu semuanya ada parameter until. Apa tuh until? Until itu adalah kondisi. Kondisi dia akan misalnya ini di pop ya. Di pop sampai kapan? Ya, gini misalnya. Contohnya ya, kasusnya. Misalnya kita kayak gini, slash. Slash itu adalah routing yang ini, home ya. Ya. Kita refresh. Slash ini adalah routing yang pertama kali nih, routing home. Kita numpuk lagi nih ke second page. Nah, kita punya nih ada 2 buah stack ya, yang belakangnya home, yang kedua ini adalah second page. Kita tumpuk lagi. Nah, ini stack yang ketiga. Jadi ada 3 tumpukan page ya. Ada 3 tumpukan page. Nah, maksudnya until adalah dia akan mempop atau menghilangkan ini nih kayak gini pop nih. Nah, itu ngepop tapi sampai kondisi ini nge-return sebuah true ya. Dia akan mereturn sebuah true. True-nya kapan? Pas current root-nya dicek sekarang apakah sama dengan slash atau home, berarti dia balik lagi ntar sampai sini. Gitu. Jadi pas ini diklik itu nggak baliknya nggak ke sini ke second page, tapi langsung ke 2 kali dia dicek apakah current root sekarang second page ini sama dengan slash. Oh enggak, berarti dia balik lagi, ditanya lagi apakah current root sekarang adalah kayak gini. Oh ya udah bener, berarti udah selesai. Nah kayak gitu. Kita coba demoin ya. Kita klik ini ke other page. Nah ini kan yang lapisan ketiga nih, other page ya. Kita klik ini. Nah dia backnya dia ngepop sampai until itu sampai ya. Dia ngepop sampai nilai boolean ini nge-return sebuah true ya, sampai dia ke home. Itu maksudnya. Kalau misalnya dia routingnya sampai second page, bisa nih kayak gini. Second page misalnya. Nama routingnya kan ini ya tadi ya. Kita refresh, kita masuk ke sini. Nama routingnya ini second page, kita klik ini. Pas ini diklik, nah ini baliknya ke second page. Karena pas udah di current rootnya second page ini sama, ya udah dia nggak akan balik lagi gitu teman-teman. Kalau ini until ya. Kalau off until ya bisa juga off until kayak gitu. Ini sama nih konsepnya ya. Dia ada parameter until nih. Oke. Sebenarnya until, off until, name until ini bisa teman-teman baca di sini. Ini sama ya. Navigation. Misalnya kita nge-push nih, kemudian kita pop ya, ini udah dipelajarin juga sih sebenarnya. Kemudian ada yang namanya push name, terus pop until. Nah ini sama nih, pop until tuh yang tadi ya. Kalau menggunakan tanpa getX dia kayak gini nih, navigator, pop until, konteks. Nah ini ribet nih. Tapi kalau misalnya pakai getX, ya udah tinggal sesimpel ini. Get until dapat root, nah langsung kayak gini. Slash home misalnya, kayak gini. Nah kayak gini aja ya, sesimpel ini. Nah ini sama banget, sama kayak gini, pop until gitu. Nah ini sama nih, shortcutnya dari pop until.
ya gitu. Nah, ini bisa dibaca nih, nanti di sini nanti saya copy aja di link deskripsi biar buat dibaca-baca juga bisa memahami tentang itu ya, kondisi-kondisi navigasi. Nah, ini banyak ya. Nah, kemudian dia tuh bisa ngecek juga platformnya itu yang sedang berjalan nih platform apa, apakah Android, apakah iOS, atau macOS. Nah, ini bisa ngecek juga di sini. Jadi ini misalnya di bagian other page nih, kita buat teks lagi deh, teks lagi. Misalnya di sini kita buat teks lagi itu apakah ini Android? Android is Android. Bentar, gimana tadi? Oh, dia pakai platform ya. Get platform is Android. Nah, ini. Apakah ini Android? Oh, salah, bukan. Gitu ya. Bisa kayak gini. Apakah ini Android? Kalau ini Android, kita bisa cek dia ini bukan Android. Ini Android. Tapi kalau bukan, misalnya kayak gini. Bisa nggak ya kayak gini? Harusnya gini ya. Android kita pasang di sini. Nah, kita bisa kayak gini ya. Ini Android di sini kayak gini, ini Android. Dan kalau bukan, ini bukan Android. Nah, kita save. Ini bukan Android ya. Oke, nah kalau ini Android ya. Kita juga bisa ngecek kalau dia tuh apakah dia platform yang lain banyak nih. Nah ini ada banyak nih. Apakah ini desktop atau iOS, misalnya kayak gini. Apakah ini iOS? Ini iOS gitu misalnya. Ini bukan iOS. Kita save. Nah, ini bisa nih. Berarti ini adalah iOS. Jadi ini adalah iPhone 12 nih, OS-nya itu iOS ya. Nah, bisa kecek nih menggunakan get platform. Udah disiapin sama getX-nya. Oke. Nah, ini banyak ya, bisa ngecek semuanya nih. Nah, kita juga bisa dapet nih get height, get width. Nah, ini bisa nih. Get height misalnya tinggi dari apps-nya nih dari ujung sampai ujung bawah itu berapa. Misalnya kita cek nih kayak gini. Misalnya sebuah teks ya. Kayak gini. Kita pasang seperti ini. Nah, height-nya itu segini ya. Height app-nya tuh segini. Ya, 9260. Nah, ini berarti 900-an. Kalau width-nya juga bisa nih, kita pasang width th width-nya. Oke. Ini bisa pasang width. Kita save. Nah, width-nya segini. Gitu. Nah, ini juga bisa buat responsif nanti. Ada di materi responsif, kita tinggal pasang get height tanpa media query. Kalau mau pakai media query bisa sebenarnya. Kayak gini. Media query misalnya. Media query misalnya gini. Media query titik of context. Nah, dari height-nya. Dari size ya. Size titik height. Nah, ini bisa nih kayak gini. Ini height-nya, ini width-nya. Kita save. Nah, ini bisa nih. Ini height dari getX. Ini width dari getX ya. Kita save. Ini dari getX, ini dapat nih sama ya. Sama banget kan? Nah, ini bisa lebih sederhana. Tinggal pasang kayak gini tanpa menggunakan konteks. Konteks ini dapat dari mana? Dari pas kita nge-build. Jadi tanpa build konteks pun bisa dia dapat nih. Udah disiapin sama getX-nya. Gitu. Nah, kita juga bisa dapat konteksnya sebenarnya dari navigator ya. Nah, ini ada banyak nih. Ya, teman-teman bisa cek gini. Kalau misalnya kita mau pakai media query of size, kita juga bisa pakai konteks titik ini. Kita copy aja nih. Ini sama aja nih ya, media query of size kita pasang ini. Kita save. Nah, ini bisa juga nih. Kenapa nih rusak? Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita refresh, ini sama nih hasilnya no. Ya. Ini height-nya sama, width-nya juga sama. Kita save ya. Oke.
Kita juga bisa ngecek apakah dia landscape atau portrait. Nah, menggunakan kayak gini nih. Atau kita bisa ngecek orientation-nya. Kayak gini nih. Kita coba cek di sini orientation gitu misalnya. Orientasi ya. Misalnya kayak gini, kita pasang aja di sini konteks orientation. Orientasi adalah orientation portrait. Kita ganti orientation landscape. Kita ganti lagi. Ini landscape ya. Kita ganti lagi jadi portrait. Nah, itu bisa ngecek juga ya. Atau kita bisa ngecek juga ini, apakah ini landscape. Nah, ini tipenya boolean ya, bisa juga kayak gitu. Mau cek pixel ratio-nya, bisa kayak gini. Ini sama aja nih kayak gini ya. Device pixel ratio. Text scale vektornya juga bisa, semuanya bisa nih. Oke. Is font. Nah, kalau dia ngecek nih, apakah ini font kayak gini atau tablet ya. Di sini kalau misalnya dia lebih dari 60 pixel. Nah, bisa juga ngecek ini. Jadi ini bisa kita pakai nih API semuanya nih. Udah di GetX udah disiapin semua, udah kita tinggal pakai aja tanpa sulit-sulit ya. Ini udah dimudahin banget sama GetX ya. Mungkin ini segini aja pembahasan Other Advanced API. Teman-teman bisa menggunakan ini semua untuk keperluannya teman-teman masing-masing. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.